kenapa gue panik dong, nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Itu tuh pas itu tuh nggak ada sinyal, jadi cuma ngandelin offline maps doang. Gue sampai di daerah itu nggak ada manusia pun, nggak ada. Wah, ini creepy parah sih. Oh iya, nah ini agak lain sih. Gue pernah liburan nih ke Ciamis. Wah, ini creepy parah sih. Ciamis di mana, Bang? Hah? Jawa Barat. Jawa Oh, Barat. oke. Jadi pas gue ditelepon nih, Reza mau kesini nggak ke tempat Uwa gitu kan? Emang ada siapa aja kan? Banyak, semuanya pada ikut gitu kan. Keluarga Maksudnya, besar ya? iya. Dan itu posisi gue masih kuliah di Bandung kan. Masih kuliah. Ya udah, gaskan gitu kan. Tapi gue sendirian ke sana OTW-nya. Jadi gue siap, manasin mobil, prepare gitu kan. Ya udah, OTW gue. Gue OTW tuh jam berapa ya? Jam berapa? 7-8. Jam 8. Oke. Jam 7 jam 8 lah. Gue sendirian masalahnya. Jadi ya udah, pakai Google Maps gue OTW sana. Sampai jam 4. Jam 4. Jam 4 gue udah nyampe satu kota sebelum Ciamis. Cuman tuh masih sepi banget. Itu tahun berapa ya? 2018 deh kayaknya. 2018. Kelas 6. Wow, tua banget gue. Jadi pas waktu itu jam 4 itu gue pakai Google Maps sananya kan. Nah, masalahnya di sana tuh daerah-daerah yang nggak, belum tentu lu ada sinyal di situ. Oh iya paham. Nah, paham, jadi paham. gue pertama gue download dulu tuh offline maps kan. Offline maps. Ya udah, gue ikutin terus. Jadi mau drive off juga itu tetap jalan tuh. Rutenya masih on track lah. Masih on track. Nah, ada satu momen setelah jam 4 itu masih oke nih. Ya kan. Sampai jam 5 mulai. Jadi jam 5 ini, jadi gue kan di jalan gede kan. Jalan itu provinsi gitu kan. Ya itu masih oke lah gitu kan. Cuman entah kenapa gue pas jam itu tiba-tiba langit mulai gelap. Kemudian tiba-tiba depan tuh jalan tuh mulai berkabut semua. Tapi yang anehnya dari jalan gede kok tiba-tiba mengecil. Dan lu tau nggak, pas kabutnya hilang, gua tiba-tiba masuk ke jalan yang masih kerikil. Tiba-tiba tuh. Tiba-tiba banget. Kok tiba-tiba gitu kan. Kok jadi hancur gini jalannya? Ini bener gak sih? Masih on track kok gitu kan. Wah. Tapi langit udah main gelap, tapi masih jam 5. Jam 5 tuh. Dan gue lihat kanan kiri. Kok aneh ya? Ini terlalu, bangunannya itu terlalu jadul. Jadi kayak masih rumah-rumah panggung. Tapi bukan rumah panggung zaman sekarang ya. Jadi ornamennya beda semua. Yang kayak finishingnya masih pakai tangan ya. Pakai tangan banget. Buatan tangan. Pokoknya zaman kayak bangun-bangunan nih masih tahun 90-an. Iya, zaman dulu banget pokoknya. Dan lampunya itu nggak ada lampu di sana. Oh, nggak kayak ada lampu jalan itu? Iya, nggak ada. Jadi orang-orang tuh di rumah-rumahnya ya, lu tau nggak lampu pijar? Oh, tahu. Yang di Iya tahu. Pakai minyak. Iya. Jadi setiap orang pakai itu. Jadi gue ngeliat kabel, nggak ada apa-apa. Creepy bang. Iya, makanya. Kuning gitu. Iya. Cahaya. Kayak masuk ke dunia lain ya bang? Iya, gue panik kan. Gue panik tuh anjir. Wah, ini bener gak gitu kan? Kok begini bangunannya? Kok bisa?
Jadi dalam hati jantung gue dur, panik dong. Ditambah gue sendiri di situ. Gue sendiri, gue panik, tiba-tiba langit makin gelap. Gue liat jam, masih 5:30, tapi udah malam. Nah itu nggak ada satu orang pun, sama sekali nggak ada. Berarti tuh yang rumahnya itu kayak nggak ada kayak aktivitas gitu? Nggak ada. Sama sekali? Nggak ada, manusia pun nggak ada. Ternak? Nggak ada. Yang anehnya itu masih jam 5:30 ya. Itu tuh nggak ada orang lalu lalang tuh nggak ada. Biasanya suara motor pun ada, at least ya. Karena di kampung gua di Ciamis tuh masih rame. 5:30. Banyak orang, apalagi kalau itu hitungannya kayak apa ya, rumah-rumah zaman dulu kayak gitu kan ibaratnya masih pedesaan banget kan. Masih pedesaan banget. Tapi at least ada yang kayak berburu lah atau apa gitu kan, kebanyakan gitu kan iya. aktivitasnya. Dan di tempat yang di rumah wah gua di Ciamis tuh, itu jalannya udah diaspal. Cuman pas di momen itu tuh, itu gua nggak tahu ngerti gimana caranya, gua sampai di daerah itu. Padahal ya kesana tuh nggak sekali 2 kali. Ini yang udah main sering. Gue sering bolak-balik lah. Nah anehnya itu tuh kayak nggak bisa logik aja. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Dan di jam segitu tuh orang-orang masih rame. Tanda-tanda kehidupan nggak ada, kayak jangkrik, kodok, bebek-bebek. Dunia lain ya. Nggak ada. Iya. Terus gak lama dari kerikil itu tuh, dari perumahan itu kan, tiba-tiba gue masuk ke jalan yang penuh pohon bambu. Oke. Hutan bambu gitu ya? Hutan bambu. Setelah jalan kerikil itu, gue masuk hutan bambu kan. Nah, hutan bambu ini lebih parah jalannya. Lebih parah. Nggak mau nelpon siapa kayak gitu, Nggak ada kalau sinyal. kepikiran ya. Nggak ada sinyal. Oh, nggak ada sinyal. Itu tuh nggak ada sinyal. Jadi cuma ngandelin offline maps doang. Tapi tuh offline mapsnya emang beneran ngarahin ke sana. Ngarahin ke sana dan nggak ngerti kenapa. Jadi, nah ini setelah masuk ke area hutan bambu ini, itu situasinya makin creepy. Karena kalau lihat itu jalan-jalannya, situasinya, ambience-nya itu makin balik ke zaman dulu banget. Itu nggak ada perumahan, nggak ada rumah, nggak ada orang. Jalannya pun masih jalur setapak. Ya satu mobil bisa lewat lah. Cuman ya, lu tau kan jalan kampung yang zaman dulu banget, itu tanah dan nggak ada modernisasi tuh, nggak ada di situ. Bener-bener masih buatan tangan semua ya. Yang nggak ada lampu penerangan tuh nggak ada. Listrik pun nggak ada. Nggak ada. Cuman di situ tiba-tiba ini depan gue tuh ada yang jalan kayak kakek. Kok kayak gini? Pas gue lewat, ontohud si barokokok. Apa tuh? Oh, nyapa dia nggak tanya. ngerti. Dia pakai apa? Tongkat, gendong kayu-kayu, dia sampai ngomong gitu. Cuman pas nolnya, ya orang Sunda gitu kan. Cuman kok pas di sini baru ada orang gitu. Cuman masalahnya sampai ujung itu nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang, nggak ada perumahan. Coba bayangin kalau di situ tiba-tiba bensinnya habis. Nah, gue paniknya itu. Wow. Gue panik. Untungnya ya, sebelum itu tuh gue isi full terus. Kurang dikit isi gitu. Jadi nggak ada space bar kosong. Lu bayangin lagi sendirian. Sorry guys, tadi tiba-tiba kamera 1 mati tadi. Ya lumayan sih, break juga ya. Oke, balik ke cerita tadi. Jadi gua kejebak di area itu sekitar 4:30
sampai jam 8 malam, lumayan lama lah pokoknya. Nah, gue nggak tahu gimana caranya gue bisa keluar. Yang gue ingat, gue ngelewatin kabut lagi. Setelah lewatin kabut itu, gue masuk ke jalur utama lagi, aspal lagi, langsung aspal. Dan itu nggak lama dari aspal itu, gue cuman 10 menit nyampe. Nah kemarin tuh gue nonton podcast horor kan. Jadi ada yang cerita kalau dia itu juga pernah situasi yang sama. Jadi masuk kabut, lewatin hutan bambu, masuk ke daerah-daerah yang terlalu jadul. Kayak lu masuk ke daerah-daerah vintage. Ini kalau orang-orang yang culture abis kayaknya demen nih. Malah oke. Kok asik gitu. Nah itu sih. Jadi kayak jadi gue masuk dari yang lain nih waktu itu. Ngeri juga. BTW kita kan kayak ngasih lihat scene per scene kan. Nah jadi podcaster video ini lu bisa bikin berapa scene? Berapa tuh? 1 2 7 scene kan? 7 scene dengan berapa input tuh, coba hitung videonya? 5 6 input video. Emang iya? 6. Yang jelas ini ngedukung banget buat kalian bikin video podcast. Dan sebenarnya kalau kalian pengen audio yang lebih wah lagi nih, kalian bisa hubungin ke Rodecaster Pro series. Yang di kiri kita tuh sebenarnya sih Rodecaster Pro 1 ya. Jadi kasih contoh aja. Untuk koneksinya itu kalian bisa langsung ngehubungin Rodecaster Pro 2 itu directly ke Rodecaster Video lewat USB-C port. Nah nanti kalian bisa kontrol tuh audionya tuh di Rodecaster Pro 2. Jadi dia ada slidernya segala macam. Jadi kalian bisa langsung kontrol secara physically. Punya Rode ekosistem tuh mumpuni banget. Karena satu, lu bisa manfaatin ekosistem yang udah proper. Kedua, kalau lu punya berapa gear yang dipakai itu semuanya dari brand Rode, itu lu bisa ngelink semuanya. Contoh nih, kayak gua pakai NTA USB Plus, itu koneksinya USB, gua bisa langsung koneksiin ke sini. Atau mau port mic XLR analog, bisa langsung dihubungin. Atau kayak lu nih ya kan, lu pakai wireless mini, itu transmitter Gen 4 dan itu bisa langsung ngubungin ke Rodecaster Video tanpa receiver lagi. Tinggal kontrol di Rodecaster apps-nya, tinggal pairing, kelar, beres. Simpel banget. Jadi sebenarnya sih kalau punya Rode tuh semuanya dipermudah tanpa lo ngerasa effort. Kayak contoh, gue pakai NTA 100 itu nggak merasa gue pakai NTA 100, ngerti gak? Karena beda, karena lu pakai ini kayak lu nggak pakai, karena emang senyaman itu. Feel-nya kan, bukan fiturnya kan. Feel-nya. Karena kalau fitur ya brand Rode lu ngerapin apa, udah bagus. Itu Rode udah pasti buatnya bagus. Karena dia fokus di audio, udah pasti produksi suaranya mantep gitu kan, nggak ada minus, plusnya yang banyak, plus kayak NTA USB Plus. Kayak setiap Bang Reja ngomong dia mati dan mati. Sama satu lagi nih, kenapa Sina ini beda sama satu lagi, coba deh, Will. Nah sama yang ini, bedanya apa? Kameranya. Ya, tapi yang utama apa? Kualitas. Yang satu pakai lensa kit, ini lensa kit. Satu lagi, ini pakai lensa prime dari Samyang 24 mili. Oh kalau lensa kit lensa dari sononya ya, dari bahan pabrik. Dari kameranya kan? Dari bahan pabrik. Jadi kalau lensa kit itu sebenarnya sih ya optiknya seadanya. Dan banyak fotografer atau videografer itu jarang yang beli plus lensa kit. Pasti mereka nyarinya third party. Tambah. Dan Samyang dong. Nih contoh ya, lu lihat hasilnya. Hasil Samyang sama satu lagi. Yang ini lensa kit. Itu beda banget, jauh bedanya. Ini Padahal hitam bang. pada resolusi, frame rate, dan semuanya sama settingannya. Ini kayak filter Instagram. Coba yang satu lagi. Paris Panjapa. Ini HP Android. Boleh gitu. HP Android kok gambling soalnya. Kayak gitu tadi. Emang boleh si Ipong itu. Jadi gitu guys. Jadi kalau bilang lensa ya,
kalian tuh bisa pilih lensa Samyang sih. Itu opsi terbaik buat sekarang. Dan budgetnya pun masih masuk kantong buat kalian, affordable. Apalagi kan kita tahu kan sekarang itu Samyang itu lagi ngeluarin image baru di lini lensanya, Apa tuh? Prima series. Oh, yeah. Got it? Got it. Jadi lensa-lensa yang ada itu dibuat seringan mungkin, sekompak mungkin, tapi dengan kualitas yang sama. Dan kalau kalian pengen kayak setup kita nih, full root, jadi dari headphone, studio arm, pilihan mic-nya juga banyak. Iya, pakai wireless. Beberapa bulan ke depan ada sesuatu yang bikin kalian kayak gue pengen deh gitu kan. Jadi Apa bang? kabar baiknya nih, podcaster video bakal ngeluarin satu lagi podcaster video seriesnya. Oh iya, Beneran? lebih lebar bang. Ada deh. Banyak tombolnya bang. Ada deh. Yang jelas, Antenanya banyak yang bang. jelas punya fitur-fitur yang kalian butuhin dan kalian nggak nyesel kalau beli itu. Jadi cukup sekian podcast kita sekarang. Jadi kalau kalian pengen follow, pengen penasaran nih, aduh pengen nonton lagi podcastnya kayaknya agak relate ya gitu kan. Jadi kalian bisa follow buat nungguin konten kita selanjutnya. Dan terus stay tune karena kita bakal ngasih info-info menarik seputar Fotografi, videografi, dan audio. dan audio. Oke? Yeay. Sampai jumpa. Bye.